Intimasi itu tidak selalu berkaitan dengan hubungan seksual. Mau nggak mau ada usia tertentu hubungan kepuasan seksual ini juga akan menurun. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika hubungan seksual itu menurun? Nah, intimasinya perlu kita tingkatkan. Nah, jadi teman-teman, kepuasan seksual itu bukanlah satu-satunya untuk merawat intimasi ya, karena banyak caranya untuk membangun intimasi itu. Halo, kembali ketemu lagi dengan saya. Senang deh kalau kita ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang masalah keluarga ya, apalagi masalah rumah tangga, pernikahan ya, yang berkaitan dengan hubungan suami istri ya, sebab masalah-masalah pernikahan ini bukan sesuatu yang baru. Sebetulnya sesuatu yang sudah lama, sudah terjadi ratusan tahun yang lalu kan, sejak manusia ini ada di bumi ya. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi, apalagi sekarang kita setiap hari dibanjiri oleh informasi-informasi yang tidak terbatas ya melalui media sosial, maka sepertinya wawasan kita mengenai rumah tangga, mengenai pernikahan, mengenai keluarga itu menjadi beragam, menjadi luas, menjadi tidak terbatas ya. Namun tetap kita sebagai manusia yang berinteraksi di dalam masyarakat, sebagai makhluk sosial, kita tetap hendaknya bisa memfilter, bisa membatasi diri ya. Kita hendaknya memiliki self boundaries ya, memiliki batas-batas mana yang bisa kita ambil, mana yang nggak bisa kita ambil. Maksud saya mana yang perlu kita ikuti, mana yang tidak perlu kita ikuti ya. Apalagi kita sebagai orang tua yang tiap hari akan menjadi model bagi anak-anak kita. Jadi kita sebagai orang tua itu menjalankan peran ya, sebagai example, sebagai contoh bagi anak-anak kita. Nah, kembali mengenai intimasi. Intimasi itu kan luas sekali ya. Kita sekarang seperti tadi sudah saya sampaikan, kita punya wawasan yang luas. Kita bisa baca melalui YouTube ya, melalui informasi-informasi yang kita bisa dapatkan dari bacaan ya. Mengenai intimasi itu luas sekali. Nah, saya masih ingat ya, dalam kaitannya membangun relationship dalam keluarga ya. Saya masih ingat banget ya, orang tua saya mengatakan hati-hati ya dengan kepala. Karena kepala itu berkaitan dengan keagungan manusia. Ya, berkaitan dengan martabat manusia. Jadi harus dijaga ya. Secara metafor saya bisa menyampaikan kepala itu adalah tempatnya mahkota manusia. Ya, mahkota di sini saya hanya sampaikan secara metafor. Jadi artinya sesuatu yang agung, sesuatu yang anggun itu terletak pada kepala. Nah, apa sih kalau saya kaitkan dengan sesuatu yang sifatnya ilmiah? Ya terang aja ya, di kepala itu ada otak kan. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan kepala karena di dalamnya ada otak ya, dan otak itulah yang menjadi motor, yang menjadi mesin di mana semua perbuatan kita, perilaku kita, pikiran kita diatur otak itu ya. Nah, jadi saya masih ingat ya, orang tua saya bilang
hati-hati dengan kepala. Nah, kalau zaman dulu kan nggak bisa dijelasin ya kenapa sih kepala kita harus hati-hati dengan kepala ya. Nah sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, apalagi dengan ilmu kedokteran, kita bisa mengerti kenapa kita harus hati-hati dengan kepala. Nah itu yang mau saya bagi. Nah yang saya mau bagikan juga, bagaimana sih ekspresi kita dengan hati-hati dengan kepala. Nah salah satunya adalah dulu orang tua saya bilang, kita kalau mau mengekspresikan kasih sayang dengan anak-anak, sering-sering membelai kepala anak-anak. Nah itu juga ekspresi kasih sayang. Jadi kalau ada orang tua yang memukul kepala, aduh saya prihatin sekali ya. Nah jadi coba deh, belailah kepala. Nah artinya apa? Artinya kita itu ekspresi kasih sayang ya, membelai kepala kita. Nah, kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan nantinya kalau kita sudah dewasa, kalau kita pernah merasakan dibelai oleh orang tua kita, kita juga bisa mengulangnya kembali kepada anak-anak kita, bahkan kepada pasangan kita. Nah, jadi itu kan saya jadi ingat ya, ada istilah jablay. Ya, saya sering dengar ya, wah dia tuh jablay gitu ya. Apa sih jablay? Ternyata jablay itu singkatan dari jarang dibelai. Nah jadi jangan salahkan kalau ada orang tua yang tidak bisa membelai anaknya, tidak bisa membangun intimasi dengan anaknya. Jadi membelai itu juga bagian dari bagaimana ekspresi tadi ya, ekspresi kasih sayang, ekspresi kita terhubung dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Mungkin karena dia tidak pernah punya pengalaman dibelai salah satunya ya oleh orang tuanya. Nah lalu suami gak bisa membangun intimasi, gak bisa mesra dengan suaminya atau dengan istrinya, atau istri dengan suaminya ya. Ya karena mungkin mereka nggak punya pengalaman dibelai ya oleh orang tuanya dulu. Jadi penting sekali bagaimana kita bisa membangun intimasi. Salah satunya adalah membelai. Bisa membelai kepala, bisa membelai pundak, membelai punggung. Nah, apalagi kalau membelai punggung ya, membelai kepala, membelai punggung, ini bisa menghidupkan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini suka disebut sebagai hormon kebahagiaan. Nah, kira-kira demikian. Jadi kalau kita dibelai kepala dan punggung, itu berarti kita membangun hormon kebahagiaan. Nah, kira-kira demikian. Nah, bahkan kalau kita pernah dalam situasi kesal, khawatir, cemas, itu paling enak kalau dipeluk dari belakang. Nah, jadi kalau anak-anak kesal ya, atau kita kesal, ya minta aja lah pasangan kita meluk dari belakang. Karena ini berarti kita menghidupkan hormon oksitosin. Nah, namun saya seringkali juga terheran-heran ketika orang menghubungkan intimasi ini dengan kepuasan seksual. Nah, intimasi ini nggak selalu berhubungan dengan kepuasan seksual. Oke, bahwa hubungan seksual, kepuasan seksual itu adalah salah satu cara untuk membangun intimasi. Tapi itu hanya salah satu cara. Kalau dikatakan ada yang bilang, oh kepuasan seksual itu adalah fondasi membangun intimasi. Oke, tetapi again itu hanya salah satu cara. Ya, jadi bukan satu-satunya cara membangun intimasi.
bahwasanya itu fondasi, saya setuju, ya. Tapi kalau kita mau membangun relationship yang langgeng bersama pasangan, tidak berhenti di hubungan seksual, tidak berhenti di kepuasan seksual. Kenapa? Karena gimana kalau misalnya orang tua yang udah jompo, sudah, ya, misalnya sudah berumur, apakah nggak bisa berhenti? Apakah tidak bisa membangun intimasinya? Ya, ya enggak. Nah, jadi biasanya kan cinta romantis itu dikaitkan dengan atau maksud saya intimasi itu berkaitan dengan cinta romantik, dan ini memang selalu ada terjadi pada pasangan-pasangan muda, ya, pasangan-pasangan yang baru menikah, ya, masa-masa honeymoon, ya kan. Nah, terus di usia-usia tertentu cinta romantis ini berhenti. Tetapi kan bukan berarti otomatis intimasinya berhenti, karena intimasi itu tidak selalu berkaitan dengan hubungan seksual. Nah, mau nggak mau ada usia tertentu hubungan kepuasan seksual ini juga akan menurun. Kira-kira demikian. Nah, lalu apa yang perlu kita lakukan ketika hubungan seksual itu menurun? Nah, intimasinya perlu kita tingkatkan. Nah, jadi teman-teman, kepuasan seksual itu bukanlah satu-satunya untuk merawat intimasi, ya, karena banyak caranya untuk membangun intimasi itu. Kira-kira sampai di situ dulu.